House music. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya perawat Rini dan ini rekan saya. Saya perawat Stephanie, Ibu. Baiklah, Bapak, Ibu, di sini kami kan dari Puskesmas Sail. Di sini jadi kami mendatangi Bapak Ibu karena setahu kami baru menikah ya. Oh iya, baru menikah saya. baru tinggal di sini ya. Yang baru. Oke, maka dari itu kami ingin mengkaji kesehatan pada rumah tangga Bapak dan Ibu ini. Jadi nanti kami membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Oke, bersedia ya Pak. Iya. Kita lakukan di sini saja bagaimana? Boleh. Oke, baiklah. Nanti kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti Iya. Bapak dan Ibu silakan menjawab yang sejujurnya saja, tidak Iya. perlu grogi ya. Iya. Silakan. Oke, saya mulai dari data umum dulu ya Pak ya. Ya. Boleh saya tahu nama kepala keluarganya siapa? Bapak Restu. Oh iya, betul ya Mak nih. Bapak Restu. Iya. Dengan Ibu siapa Bu? Sylvia. Ibu Sylvia. Oke, Bapak Restu lahirnya kapan Pak? Akhirnya tanggal 2 Februari 1996. Kalau Ibu? 2 Juni. Sudah Juni 1996. Sama ya. Sama-sama tanggal 2 ya Bu Iya, ya. kan sehat. Iya. Oh iya. Pendidikan terakhir Bapak Ibu? Oh, SMA. Oh, Bapak SMA. Kalau yang Ibu? S1. S1. Pinter saya Mak nih. Satu. Pandai Bapak cari istri. Pandai lah untuk memperbaiki turunan ya. Oke. Pekerjaan Bapak apa Pak? Kerja saya itu tambangan ya kan? Iya, pertambangan. Saya ini guru honor. Guru honor. Iya. Honor. Jurusan apa ya? PGSD. PGSD. Pandai lah untuk rawat anak saya. Oke, untuk yang di Ibu sama Bapak tinggal berdua aja di rumah? Iya. Atau ada mertua atau Enggak, kami pergi merantau ini. oh berdua aja ya, berarti keluarga inti. Kayak suku Bapak Bawa Melayu. Melayu, Iya. Ibu Sunda. 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 Saling Agama melengkapi. Iya. agamanya Islam ya Bu? Islam. Alhamdulillah Islam. Oke. Untuk pendapatan sendiri Pak, Bapak pendapatannya berapa kira-kira Pak? Kira-kira itu 5 juta. Kurang lebih 5 juta ya. Kurang lebih 5 juta lah. Kalau Ibu Termasuk apa ya, ngajarin les itu 2 juta sih. 2 juta. Oke, kurang lebih 2 juta ya. Nah, Untuk hari libur nih Bapak, kalau hari libur sama Ibu sama Bapak ngelakuin apa aja nih Pak? Nggak ada apa sih. ya? Biasanya kami pengen rekreasi kan, cuman kena Awak sibuk pergi pagi, balik malam, kayak apa ya? Susah dibilangnya. Ya, sibuk sekali. Jadi Kadang kalau nonton TV ya. Oh iya. Kira rekreasi biasa kan. Jadi rekreasinya di rumah aja berdua nonton TV ya. Oke, so sweet sekali ya Pak ya. Kayak tadi Bapak sama Ibu bilang pasangan baru menikah ya. Iya. Kalau boleh saya tahu baru berapa lama? 1 bulan ya. 1 bulan. Oh, baru 1 bulan Iya. ya. Iya. Oke, kalau gitu Pak. Berarti Bapak di masa pasangan baru menikah ya. Betul. Untuk tahap perkembangan sendiri menurut Bapak apakah ada rencana untuk mempunyai anak Pak? Saya sibuk. Gimana ya? Pengen sih. Iya. Belum ada kepikiran ya? Ya, istri saya pikiran saya belum. Oh. Berarti sekarang belum ada kepikiran Iya. masih punya anak ya. Oke, kalau begitu untuk riwayat kesehatan sendiri Pak, dari Bapak sekarang ini masih sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Paling capek-capek karena pekerjaan aja ya, Bos. Terus kalau misalnya kesehatan dari keluarga terdahulu, apakah ada yang mengidap penyakit tertentu gitu Pak? Saya ada. Nggak ada. Kan kita nggak ada kemarin. Iya, Tadi. Udah dicek-cek Iya, ya. nggak ada. Oke, nggak ada ya. Iya. Oke, untuk karakteristik rumah sendiri boleh Bapak jelaskan rumah Bapak nih bagaimana, rumah Bapak Ibu? Kami di sini ngontrak ya. Ya, ayam sering jarang ngebrol kan.
Ya sih, Sibuk kan ya. namanya ngajar les privat. Ya. Ada lagi Pak, coba jelaskan. Ya, ukuran rumah itu 3 Iya. kali 8 3 ya. kali 8 kontrak kan. Ya tapi jendela ada 3 di Jendela rumah. nggak lumayan lah ya. Cuman ya jarang Ya, betul. jarang di rumah. Dan di rumah kami Karena jarang di rumah, berarti di rumah sering kosong ya? kosong. Kamar mandi alhamdulillah di dalamnya. Ada lagi? Menurut Bapak, Ibu? Kayaknya di depan rumah kami nggak ada tanaman karena ini berdempetan ya di sini rumahnya. Iya, di sini di kontrakan. Jadi susah Atau juga Sama susun lah ya. ya. Masih ngontrak jadi Susah menanam gitu. Untuk sumber air sendiri, Bapak menggunakan sumur timba atau pakai air? Kontrakan sumber timba ya. Ya, Masih sumber timba. Iya. Oke Ibu, selanjutnya saya ingin nanya nih Bu, menurut Ibu sama Bapak, bagaimana sih karakteristik tetangga? Apakah kayak mana perkumpulannya ataupun jarak rumahnya gitu? Itu deket ya, bersampingan. Nama kontrakan kan? Iya, lalu kemarin ada kegiatan arisan, cuman saya masih Canggung. Iya, canggung karena masih baru. Agak canggung ya, Canggung. karena baru pindah juga kan. Tuh untuk mobilitas geografisnya, ini baru pindah ke sini atau sebelumnya ada pernah pindah-pindah juga Pak? Saya sering pindah-pindah, kadang-kadang nggak tahu 2 bulan 1 bulan tuh pindah Ya, juga. jadi saya mengikuti suami, gitu. tapi kami punya rencana buat rumah di kampung. Oh iya. Namanya juga kerja kan sama kan, kita tahu kita di mana. Selanjutnya untuk yang keluarga sendiri dengan keluarga besar itu sering melakukan perkumpulan nggak? Jarang sih ya, cuman pas hari-hari tertentu seperti pernikahan kemarin, keluarga besar kami. Itu untuk sistem pendukung sendiri. Kalau misalnya yang sakit itu bagaimana tindakannya yang Bapak lakukan atau Ibu lakukan? Kalau sakit ya kami Yang dari keluarga dan pihak keluarga. ya hubungannya baik ya. Setelah sakit ya salah satunya kami menjenguk di rumah sakit gitu. Cukup banyak lah hubungannya kalau ada yang sakit. Oke, selanjutnya saya yang mau nanya tentang struktur dari keluarga Bapak dan Ibu. Ya. Di sini saya mau nanya kalau di rumah tuh komunikasinya dengan bahasa seperti apa bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Biasanya dia pandai bahasa Bugis juga ya. Oh, Jadi iya. kami Oh, pandai beda. Melayu, Bugis. Oh, jadi pakai bahasa Sedikit lah. itu. Jadi kami campur dengan bahasa Indonesia juga. Campur ya. Oke. Kemudian saya mau nanya kalau di sini strukturnya bagaimana? Kalau pembagian mencari nafkah, apakah Bapak sendiri gitu? Oh, pencari nafkah dia juga. Dia juga sama ya, dua-duanya. Itu apa kan honorer. Kemudian perannya ini seperti apa nih kalau pembagian perannya? Wis, kalau peran saya ya Suami, penanggal, gitu ya. suami, Saya sebagai cerai istri. nafkah. Oke. Oke, selanjutnya kalau nilai dan norma budaya misalnya untuk moralnya bagaimana dalam rumah tangga Bapak dan Ibu? Ya, saya harus menghormati Ya, keluarga. menghargai. Ya, orang tua juga harus hormat. Ya, baik, seperti itu ya. Oke, baik. Saya di sini akan bertanya tentang fungsi keluarga ya, Bu ya Bapak. Saya ingin bertanya bagaimana cara memberi kasih sayang dalam rumah tangga ini. Misalnya Bapak memberi apa gitu ke istrinya kalau di rumah gitu. Kayak cara menunjukkan kasih sayang itu. Menunjukkan ya. Kayak gini biasanya kalau malam hari Minggu itu kan kami pergi ke pasar, pergi ya gandengan yang beli baju, ya. Menemani ke Menemani pasar ke misalnya ya. sembako ya kan sayangnya. Kalau Ibu sendiri gimana? Saya sih lebih menghargai dia sebagai suami ya. Oke. Kemudian saling memenuhi kebutuhan juga ya seperti sebagai- sandang, pangan, Iya, benar. makan, minum Itu, juga. ya. Tugas keluarga tuh sih. Oke. Kemudian kalau beribadah bagaimana Pak? Kami beribadah ke masjid ya. Saya sih Kan ada lebih masjid sering di di sini. rumah ya kalau perempuan ya lebih sering di rumah. Oke. Kemudian saya nanya mau sosialisasi kepada lingkungan sekitar itu Bapak Ibu bagaimana sosialisasinya kepada tetangga-tetangga? masih baru jadi masih Belum kurang ya. kurang ya yang
dan sosialisasi ke, tapi ke kedepannya tetangga. kami berusaha untuk Oke, kemudian kalau di keluarga bagaimana hubungannya? Apakah baik seperti itu? alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik antar keluarga besarnya. Iya, antara dua keluarga baik ya Pak baik. ya hubungannya ya. Oke, kemudian di masyarakat tadi juga berusaha untuk baik Iya. ya. Oke, selanjutnya untuk perawatan di keluarga Bapak dan Ibu, bagaimana perawatannya? Misalnya kalau ada yang sakit, responnya seperti apa? Kalau Misalnya, ada yang sakit ya misalnya dibawa ke rumah sakit kami langsung dibawa ya. jenguk ya ke orang yang sakit. Misalnya kalau untuk berdua saja di rumah, kalau ada yang sakit, misalnya Ibu seperti apa kalau misalnya Bapak sakit gitu? Saya akan coba merawatnya kan Ya, sembuh di rumah. Misalnya kalau belum sembuh juga ya kan saya dibawa lah ke rumah sakit. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu tahu kan di sini pelayanan kesehatan yang dekat di mana puskesmas di sini tahu ya? Tahu. Oke, tahu. Jadi bisa kalau misalnya ada yang sakit langsung dibawa gitu misalnya. Selanjutnya saya mau nanya nih antara stres dan juga penanganan stres pada keluarga. Iya. Kalau Bapak ada nggak yang membuat Bapak nih stres yang jangka panjangnya gitu Pak? Yang buat Bapak stres terus menerus nih kalau memikirkan ini gitu. Oke, seperti pekerjaan bapak lah nak, sering bertukar ganti ke daerah-daerah Oh mampu gitu ya. Oke. Kadang istri kesepian juga kan, kadang istri berpisah juga Mikirin kami. itu ya. Oke. Itu yang Nah, membuat di stres ya. rumah, iya, Stres di rumah gitu ya. Kemudian kalau stres misalnya teringat gitu sekilas gitu teringat jadi membuat stres gitu apa tuh Bu? Kalau Ibu sendiri? Kalau saya sih dia sering kayak menghubungi mantannya ya. Oh mantan, masih sering ya karena baru ya. Iya. Oke. Jadi itu yang membuat stres kadang kalau ingat gitu stres gitu ya Bu ya. Iya, Sus. Kemudian kalau misalnya lagi stres nih biasanya Ibu ngapain tuh biar nggak stres lagi tuh? Saya kan tadi ngajar les ya. Oh, Saya ngajar ngajar les. les anak-anak. Mungkin saya masak, belanja ke pasar atau ya seperti itu Sus. Dialihkan Ya, ya, stresnya ya. Oke. Kemudian dalam lingkungan gitu menyesuaikan diri ya tadi Ibu bilang ya. Benar Sus. Oke. Sepertinya udah ya Mbak Rizka. 15 menit. Ya sudah 15 menit sesuai waktu kita tadi. Kami rasa cukup. Sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan nggak? Ada ya? Ada ya? Mbak sih. Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke baiklah. Kalau misalnya ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan ya bisa ke puskesmas kami, mana tahu ya. Ya, boleh. Oke, sekian terima kasih ya Bu untuk waktunya. Kami nanti boleh nggak melaksanakan kontra waktu selanjutnya untuk melakukan analisa data ini diagnosa atas Ibu dan Bapak rumah tangganya gimana? Boleh. Boleh Sus. Waktunya bagaimana besok atau Besok bapak kerja. Coba lihat jadwalnya kan ada catat kemarin. Ada. Pak sekarangnya berarti Jumat depan lah. Jumat depan berarti kami datang ke sini nggak Bapak ya Iya. Jumat depan. Jamnya jam sekarang bagaimana? Jam Boleh. 10 ya boleh Jam boleh 10 Sus. boleh, oke. Oke baik, kita akan ketemu pada Jumat depan di jam 10 ya Pak ya Bu. Baiklah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada sayang? Ada. Karena baiklah Oke. kami pamit undur diri. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu dan Bapak. Pagi. Masih ingat nggak sama kami? Ingat. Oke masih. Rawat bersama Perawat Rizky ya? Iya baik. Nah pada pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas nih Bu, Pak, udah ada diagnosa yang diangkat. Kemarin. Iya, terus sudah kita lakukan rencana tindakan kan. Nah pada pertemuan kali ini sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu rumah sehat untuk Bapak dan Ibu lebih paham mengenainya. Nah, waktunya di sini saja 15-20 menit ke depan. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Siap ya. Iya, iya. Oke, baik. Nah, akan dijelaskan oleh rekan saya Perawat Rizky Amalia ya. Ya. Ya, baik Ibu, Bapak. Nah, kemarin diagnosa yang kita dapat itu manajemen rumah sehat ya Bu, Ya. mengenai rumah orang Bapak dan Ibu. Nah, baik kita mulai.
Nah, di sini sebelumnya boleh saya minta pendapat Bapak sama Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu rumah sehat, Bu? Pak? Kalau saya sih nyaman tidur lah. Nyaman untuk tidur ya, betul ya Pak. Saya rumahnya bersih gitu. Bersih ya Bu. Oke, nah baik Ibu. Nah di sini kita nanti akan menjelaskan apa itu rumah sehat, seperti apa. Nah di sini saya ada lembar balik. Nah kita akan mulai ya Bu, Pak. Bisa kita mulai. Nah di sini seperti tadi yang Bapak dan Ibu jelaskan, apa sih itu rumah sehat, nyaman, bersih, itu udah termasuk ya Pak Bu. Nah di sini itu rumah sehat itu ada standar-standarnya juga. Jadi untuk kesehatannya itu ada standarnya. Nah yang pertama yaitu ada ventilasi. Nah ini jangan. Iya benar. Oke. Nah ventilasinya itu kan harus terbuka Pak Ibu. Nah dari hasil pengkajian semalam Ibu mengatakan jarang di rumah ya Bu. Jadi jendelanya jarang dibuka. Iya, karena ngajar jadi saya jarang rumah. Apalagi saya nggak ada di rumah. Iya, Bapak kerja terus Ibu ngajar ya. Oke, jadi ventilasinya nanti Ibu sempat-sempatkan buka jendelanya biar udaranya tetap masuk. Nah, karena kan Bu, kalau udara yang masuk itu nanti banyak debu atau apa gitu kan, bisa bertukar. Terus ada juga yang kedua yaitu sumber air. Nah, dan sumber air di rumah kita ini Ibu bilang dari sumur ya Bu? Iya, dari sumur. Dari sumur. Dari sana. Oke, berarti itu untuk minum apakah tetap dimasak Ibu? Kadang saya rebus airnya ya, kalau ada waktu, kalau enggak saya beli air galon aja sih sos. Oh, berarti tetap dimasak ya Bu ya. Berarti bagus itu Bu. Berarti untuk nyuci, mandi di situ juga ya Bu? Jasa laundry ya. Oh, laundry ya. Karena nggak sempat ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, yang ketiga untuk jambannya aman lah ya Bu, pasti bersih. Nah, lanjut ke sampah. Nah, di sampah tadi dari pengkajian itu dilihat ada tempat penampungan sampah ya. Ibu sore-sore bakar sampah juga katanya. Iya benar sos. Nah, di sini Bu bisa nih Ibu pilah-pilah sampah non organik sama non organiknya Bu. Nah, nanti sampahnya yang plastik itu kan ada tempat yang ngangkut sampah juga kan Bu. Ada sos. Nah, jadi sampah yang plastik biar diangkut atau mana tahu Ibu bisa ngolah juga seperti itu Bu. Nah, yang untuk sampah organiknya nih bisa nih Ibu langsung buang ke tanah atau tanahnya itu nanti Bapak bisa menggali gitu tanah supaya Ibu bisa buang sampah organik di situ. Nah, jadi bisa sekalian jadi pupuk dia Bu. Di belakang rumah dari pengkajian itu kayaknya masih kosong ya Pak? Masih bisa. Ada lahannya kan Bu? Terus air limbah atau air bekas di sini kalau selokan masih jauh lah ya dari rumah orang Bapak Ibu. Jauh. Sekitaran 10 meter ke depan gitu. Nah, itu syarat rumah sehat ada di sini Bu. Bisa kita lihat ya. Halaman rumah harus selalu dibersihkan. Ini karena komplek kontrakan jadi lumayan bersih lah ya Pak Bu. Berarti aman. Terus ada lagi nih. Iya. Ada lagi yang ini. Terus sudah dapat tembunya. Iya. Dan tidak ada tempat terjadi nyamuk, kecoa tikus. Terus harus berjendela. Terus limbahnya lumayan kalau dari sini jauh, jadi masih bisa terbilang bersih. Nah, ini Bu. Nah, dampaknya banyak nih Bu. Dari ventilasi udara, ada penyakit TB, seperti itu Bu. Ngeri ya sus. Batuk, pilek. Sakit mata, wih. Terus jamban, yang gatal-gatal, jaringan, seperti itu Bu. Oke. Lanjut ada lagi nih dampak negatifnya. Sampah, jemuran, mencret, Betul. udara
jadi tempat berkembangnya nyamuk, lalat. Iya. Nah, yang kita tahu nih lalat nih Bawa kotoran yang susah. iya seperti Tahu itu dulu Pak. kan. Besok bersih rumah ya. Ya, nah ini sampahnya. Nanti untuk pengolahan sampahnya bisa Ibu kurangi yang bagian membakar ya Bu ya, supaya udara di sini tetap bersih gitu. Boleh saja membakar tapi dijarangkan aja Bu. Nanti kan soalnya kan ada juga pengutip sampah kan Bu. Ada. Jadi aman lah ya. Apa saja aktivitas yang karena dengan sampah? Iya, aktivitasnya itu membuang sampah sembarangan, terus membuang sungai, got, kali, membuang ke sungai seperti itu Bu. Terus yang ini tadi yang membakar sampah, itu bisa merusak polusi. Iya, gitu Bu. Kita lanjut Bu. Bahaya membakar sampah. Nah, ada karbon monoksidanya, terus apalagi kita di daerah Pekanbaru Ya. yang kabut asapnya tebel gitu Bu. Ih, Ini penyakit-penyakitnya nih. Iya Bu. Nah ini yang harus kita waspadai seperti itu Bu. Nah ini sudah termasuk ke jenis sampah yang sudah saya jelaskan tadi. Ada sampah organik, anorganik seperti itu. Ya baik. Nah berarti ini Ibu sudah paham betul ya Bu? Ya. Sampah organik, non organiknya gitu. Ini sudah sering kehidupan kita sehari-hari. Organik kan sayur gitu langsung. Iya. Kalau anorganik kayak sampah plastik. Iya, Betul benar. itu. Nah udah di sini Bu. thank you. Oke, baik sampai sini Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Jadi saya cukup nanti sesuai. Iya, ya baik. Silakan Bu. Oke baik Ibu, kan tadi Ibu Bapak tadi kan udah dijelaskan sama rekan saya perawat dia tentang rumah sehat. Nah tadi juga tidak ada pertanyaan kan Bapak ya. Ya. Jadi saya Bapak dan Ibu kan sudah tahu tentang apa itu rumah sehat, ya kan? Jadi untuk ventilasinya dan untuk semua aspek-aspek di bagian rumah sehat, apakah Bapak dan Ibu setuju untuk kita lebih menjaga dan Bapak dan Ibu memutuskan untuk menjaga rumah kita itu agar memenuhi syarat standar rumah sehat? Setuju. Saya setuju sih, Oh, biar iya. lebih sehat ya kan sepertinya. Oke baik, berarti Bapak dan Ibu telah memutuskan untuk rumahnya agar dibikin menjadi lebih sehat ya, Ya, Bapak dan betul. Ibu. Nah kalau saya boleh bertanya, apakah Bapak dan Ibu masih ingat nih apa saja yang udah disampaikan oleh rekan saya perawat dia? Misalnya standar rumah sehat itu seperti apa? Yang tadi Standarnya. jendelanya kalau bisa seperti dibuka. Nah iya benar, iya benar. Air. Nah iya. Bersih, air, tidak bau. Oh tidak bau, betul. Nah bagian dari sampah, kalau Bapak dan Ibu masih ingat? Ya sampahnya dipisahin antara anorganik Ya. dan organik. Baik sekali Bapak dan Ibu ternyata sangat memahami apa yang sudah disampaikan oleh perawat Iya, rekan solid. saya. Iya. Nah baik Bapak dan Ibu, di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan nih Ya. melakukan tindakan untuk perawatan manajemen agar rumah brand Bapak dan Ibu itu bisa menjadi sesuai standar rumah sehat. Akan tindakan ya. Iya, misalnya tadi kan udah dijelaskan Ya, air, ya. sampah. Nanti kita akan melakukan tindakannya langsung Bapak dan Ibu. Boleh. Nah, jadi bagaimana nih perasaan Bapak dan Ibu? Apakah senang setelah udah disampaikan tadi? Oh, tentu senang Nah, manusia. jadi paham lagi Wah, kan tahu tentang banyak. kesehatan. Ya baik. Nah di pertemuan selanjutnya kan tadi sudah saya sampaikan kita akan melakukan tindakan. Nah bagaimana mengenai waktunya? Apakah bisa besok? Oh, harus saya besok ya. Jadwal besok, minggu depan lah. Oh minggu depan baik Bapak. Oh iya Bapak dari Sibuk, ya. iya jarang di rumah ya Bu ya. Oke baik. Ya udah waktunya berarti minggu depan Hari
Sabtu lah. Hari Sabtu ya, karena weekend ya Ya. Ibu Bapak ya. Oke, berarti sekitar jam berapa? Jam 10? Jam 10 aja ya. Oke, baik. Berarti saya dan rekan saya akan kembali lagi minggu depan jam 10 pagi untuk melakukan tindakan, mengajarkan tindakan kepada Bapak dan Ibu. Oke, lebih kurangnya terima kasih ya Ibu dan Bapak sudah mau untuk bekerja sama untuk agar rumah kita ini menjadi lebih sehat. Ini ada leaflet untuk Bapak dan Ibu bisa membaca-bacanya. Mana tahu ada yang lupa, ada yang kurang-kurang, ada yang tidak ingat lagi tentang apa yang bisa saya sampaikan sama rekan saya. Terima kasih Bapak dan Ibu kerjasamanya. Terima kasih juga, Su. Saya pamit ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pagi.